Halo teman-teman semua, sampai kita di tahap akhir dari proses keperawatan, siklus keperawatan terkait dengan evaluasi keperawatan. 14 video berikut, dimulai dari video ini, akan membahas mengenai evaluasi keperawatan hingga catatan perkembangan pasien terintegrasi sesuai standar nasional akreditasi rumah sakit 1.1. Baik, untuk mengawali topik pembicaraan terkait dengan evaluasi keperawatan ini, kita beri judul tentang arti penting evaluasi keperawatan, di mana di sini kita akan mencoba untuk memahami apa sih evaluasi keperawatan itu dan apa sih gunanya. Gitu. Baik, langsung pada tujuan pembelajaran, kita akan sama-sama memahami terkait arti penting evaluasi keperawatan. Tidak bosan-bosannya saya mengulas tentang konsep proses keperawatan terbaru yang kita sadur dari Nanda Internasional 2015-2017 dari Hartman tahun 2013 di sini, yang mana kita ketahui sama-sama siklus proses keperawatan menempatkan pasien, family, grup, dan komunitas di dalamnya sehingga asas pasien center care di sini sangat tercermin, di mana proses keperawatan dimulai dari kita mengenal teori, ilmu keperawatan atau konsep keilmuan yang mendasari keperawatan, kemudian kita mengenal bagaimana itu asesmen, kemudian tentang riwayat pasien, kemudian kita merencanakan asuhan yang di dalamnya kita menegakkan diagnosis, kita menentukan luaran, dan kita memilih intervensi perawatan yang tepat untuk pasien. Setelah itu kita mencoba untuk mengimplementasikan intervensi yang sudah kita susun ke pasien, keluarga, kelompok, atau komunitas. Dan tahap terakhir dalam siklus perawatan adalah evaluasi berkelanjutan, ya, di mana evaluasi keperawatan di sini merupakan tahap di mana implementasi yang telah kita lakukan kepada pasien, keluarga, kelompok, atau komunitas itu dilihat tentang keberhasilannya, yang mana berhasil atau tidaknya itu akan kita compare dengan nursing outcome yang telah kita tetapkan berdasarkan diagnosis keperawatan yang ada. Baik, kita lanjut. Oke, di sini saya sadurkan terkait dengan arti penting evaluasi keperawatan. Di sini katanya evaluasi mengacu kepada penilaian, tahapan, dan perbaikan. Pada tahap ini, seorang perawat menemukan penyebab mengapa suatu proses keperawatan dapat berhasil atau gagal. Oke, jadi perawat di sini mencoba untuk menelisik gimana sih suatu proses keperawatan itu bisa berhasil untuk pasiennya, dan kadang apa yang menyebabkan proses keperawatan itu gagal pada pasiennya. Gagal berarti masalah keperawatan yang ada itu masih ada dan tidak mencapai dari luaran atau nursing outcome yang telah kita tetapkan sebelumnya. Kemudian, perawat menemukan reaksi pasien terhadap intervensi keperawatan yang telah diberikan dan menetapkan apa yang menjadi sasaran dari rencana keperawatan yang dapat diterima. Jadi perawat menemukan reaksi pasien. Artinya kan di sini perawat mencoba untuk mengevaluasi, mengobservasi tanda gejala yang mungkin muncul atas dasar implementasi yang sudah dikerjakan, yang telah diberikan. Oke. Dan menetapkan apa yang menjadi sasaran dari rencana keperawatan yang dapat diterima. Apa aja yang mungkin bisa diterima dan disupport oleh pasien, ini bisa ditetapkan. Baik, evaluasi keperawatan. Oke, kadang kita tuh menetapkan kembali informasi baru yang diberikan kepada pasien untuk mengganti atau menghapus diagnosis, tujuan, intervensi dan keperawatan. Intervensi keperawatan. Oke. Dalam melakukan evaluasi keperawatan, kita akan mengacu pada tujuan ya, atau luaran keperawatan yang kita tetapkan.
dasar diagnosis yang terjadi pada pasien. Nah, kondisi saat ini nanti akan kita bandingkan dengan luaran yang kita tetapkan. Ya, jika luaran tersebut tercapai atau kondisi pasien itu bersesuaian dengan luarannya, sehingga bisa dikatakan diagnosis keperawatannya terselesaikan. Namun jika tidak, bisa saja kita memodifikasi atau mengganti atau menghapus diagnosis keperawatan yang telah kita tetapkan. Oleh karena mungkin adanya masalah keperawatan yang baru sehingga muncul diagnosis keperawatan yang baru. Artinya, kemunculan diagnosis keperawatan yang baru di tahap evaluasi, ini kita juga harus menentukan nanti luarannya apa, kemudian kita juga harus memilihkan intervensi keperawatan pada diagnosis yang baru tersebut. Kemudian, menentukan target dari suatu hasil yang ingin dicapai adalah keputusan bersama antar perawat dan pasien. Lagi-lagi di sini support, dukungan, availabilitas dari pasien sangat mempengaruhi kesuksesan dalam kita melaksanakan intervensi keperawatan, sehingga hendaknya target dari suatu hasil yang ingin kita capai sama-sama melibatkan pasien dan keluarga. Baik, katanya di sini evaluasi berfokus pada individu pasien dan kelompok dari pasien itu sendiri. Proses evaluasi memerlukan beberapa keterampilan dalam menetapkan rencana asuhan, termasuk pengetahuan mengenai standar asuhan keperawatan, respon pasien yang normal terhadap tindakan keperawatan, dan pengetahuan konsep teladan dari keperawatan. Jadi artinya di sini seorang perawat harus mempunyai karakter sebagai role model bagi pasiennya dalam melakukan evaluasi keperawatan. Itu harus berfokus pada individu pasien dan kelompok atau keluarga pasien. Ya. Baik, evaluasi sama artinya dengan penilaian. Oke, diartikan di sini penilaian dalam keperawatan merupakan kegiatan dalam melaksanakan rencana tindakan yang telah ditentukan. Artinya sama dengan pengertian sebelumnya bahwa kita mencoba untuk menilai, mengobservasi, mengamati, mengukur kondisi pasien sekarang, yang mana akan kita ketahui bahwa tindakan yang telah kita lakukan kepada pasien itu mempunyai dampak yang baik atau belum. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan pasien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatannya. Kemudian penilaian keperawatan adalah mengukur keberhasilan dari rencana dan pelaksanaan tindakan keperawatan yang telah dilakukan dalam memenuhi kebutuhan pasien. Hampir mirip ya cara pengertiannya, sehingga dapat kita ambil beberapa poin kesimpulan di sini bahwa evaluasi keperawatan merupakan penilaian yang kita lakukan saat sekarang atas kondisi pasien berdasarkan target, luaran, atau outcome yang telah kita tentukan sebelumnya berdasarkan masalah keperawatan. Jika kita membandingkan antara kondisi sekarang dengan luaran keperawatan yang telah kita tetapkan, kemungkinannya nanti akan hanya ada 3. Masalah pasien teratasi semuanya, masalah pasien teratasi sebagian, atau masalah pasien tidak teratasi sama sekali. Untuk penjelasan ini kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di video berikutnya.